Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Sekalian Info Menarik. Untuk video hari ini di sini saya akan praktek untuk pembuatan atau cara pembuatan dari pelekat ya teman-teman. Ya, jadi untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan ada minyak goreng ya. Tentunya yang masih bagus ya teman-teman. Kemudian ada sabun sunlight dan yang terakhir adalah lidah buaya. Nah, untuk lidah buayanya ini kulitnya dikupas ya, yang diambil hanyalah dagingnya. Dan untuk dosisnya, sabun sunlight ini setengah dari dosis dari minyaknya ya. Dan kemudian untuk lidah buayanya setengah dosis dari sabun sunlightnya. Jadi ini namanya dosis tangga ya teman-teman. Ini karang-karang saja sih namanya ya, jadi dosisnya setengah-setengah seperti ini ya. Setelah bahan-bahan kita siapkan, kemudian kita masuk ke cara pembuatannya ya teman-teman. Di sini untuk tahap pertama yaitu kita siapkan blender ya. Kemudian yang paling utama kita masukkan di sini adalah minyak gorengnya dulu. Ya, jadi minyak gorengnya dulu kita tuangkan ya dalam ini blendernya. Ya, lalu kita blender ya. Nah, tadi kan warna kuning ya teman-teman, ini sekarang warna putih. Jadi kita blender sampai warna putih seperti ini, kemudian kita masukkan lagi sabun sunlightnya ya. Ini teman-teman bisa menggunakan sunlight Mama Lemon juga bisa ya. Di sini saya menggunakan sunlight ya. Kita tuangkan. Setelah itu kita blender lagi. Untuk yang ini kita blender sampai berbusa ya teman-teman, sampai tercampur antara minyak dan juga sabunnya. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya, tercampur. Dan yang terakhir di sini kita masukkan untuk daging lidah buayanya ya. Nah, kemudian kita blender kembali. Ya, dan ini juga teman-teman bisa melakukannya dengan cara diaduk ya. Namun kan seperti kita ketahui bahwa sabun dengan minyak ini memang agak sulit untuk menyatu. Jadi untuk diaduk itu mungkin butuh waktu yang agak lama ya untuk proses supaya campurannya itu rata ya. Ya, dan juga seperti kita ketahui bahwa sunlight ini selain dia bersifat sebagai penembus dan juga perekat ya, ini juga bisa mengusir hama kutu-kutuan ya teman-teman, karena kan sifatnya licin dan juga mempunyai aroma yang wangi. Jadi kutu-kutuan itu tidak betah ya. Dan setelah selesai, di sini saya menuangkan ke wadah bekas air mineral ini ya. Ini kurang lebih sekitar 240 ml. Ya, dan seperti inilah bentuknya ya teman-teman. Jadi warnanya itu kebiru-biruan ya. Baiklah, dan di sini nanti kita akan coba ke tanaman ya teman-teman, dan kita lihat reaksinya berapa hari ke depan. Apakah tanaman kita baik-baik saja ataukah ada dampak buruknya ya? Ya, karena di sini ada juga keluhan yang saya dengar bahwa saja mereka tuh mengaplikasikan sabun sunlight ke tanamannya ini, rata-rata katanya daunnya rontok, menguning ya, ada juga yang busuk. Ya, jadi di sini saya akan tunjukkan langsung ya teman-teman. Oke, untuk dosis yang saya gunakan di sini 2 mili ya, langsung dosis tinggi saja. 2 mili untuk 1 liter air. Ya, jadi nanti untuk hasilnya kita akan saksikan bersama ya teman-teman, apakah campuran bahan-bahan tersebut ini aman untuk tanaman ataukah tidak. Jadi di sini saya campur dengan 1 liter air ya. Dan akan saya spraykan ke tanaman cabai rawit. Kemudian ini terong ya, terong ungu, pepaya, dan juga ini di bawahnya ini ada porang juga ya teman-teman. Kita langsung saja spraykan. Ya, jadi nanti rencananya ini setelah kita spraykan, nanti kita akan menunggu sekitar 1 minggu ya teman-teman untuk melihat reaksinya seperti apa.
Di sini saya akan spraykan ke berbagai fase tanaman ya, ada yang berbuah, berbunga, dan juga vegetatif. Nanti kita akan lihat dampak dari masing-masing tumbuhan tersebut apakah aman atau tidak. Ya baiklah teman-teman, kita ketemu di video selanjutnya.